Oke, maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis. Teman-teman, meskipun udah siang nih, Teteh harap teman-teman masih pada semangat ya untuk mengikuti LKM pertemuan ketiga ini. Oke, ada pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Fadila Amalia Ramadhani. Teteh diamanahi sebagai Biro Administrasi BEM Fakultas Teknik periode 2022. Oke nih, sebelum ini ada yang untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang apa? Boleh nih dari teman-teman yang mau jawab bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Ayo teman-teman, yuk aktif. Saya izin menjawab. Oke, Bang Geri, untuk ini. Izin memperkenalkan diri dulu, saya Gel Nugraha dari kelompok 2 dari informatika. Pembahasan kali ini mungkin setahu saya membahas tentang dialektika. Oke, Mungkin betul itu. banget ya apa yang disampaikan. Jadi teman-teman bisa oleh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sesi pemaparan materi kita. Saya akan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Fadila yang telah memberikan saya kesempatan untuk memandu jalannya LKM pertemuan 3 pada siang hari ini. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hilmanur Halimah dari Biro Keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik periode 2022. Pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya pertemuan 3 dengan materi dialektika yang akan dipaparkan oleh Bang Fahrul Muhammad. Baik, Bang Fahrul Muhammad, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bang. Saya dengar-dengar Bang Fahrul ini punya nama panggilan ya, Bang? Ada. Kalau boleh tahu nama panggilannya apa, Bang? Ya, biasa. Boleh nggak saya manggil Abang pakai panggilan itu supaya biar lebih akrab gitu, Bang? Oke, makasih ya, Bang. Saya ucapkan ya, biar lebih enak juga ya, Bang. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Abang untuk memaparkan materi dialektika ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV Abang terlebih dahulu, apakah boleh, Bang? Baik, kepada operator boleh dibantu share screen-nya.
Bang Pacai ini memiliki nama lengkap Fahrul Muhammad Rudiansah dari Teknik Sipil Angkatan 18. Beliau adalah seorang mahasiswa tingkat akhir Universitas Siliwangi yang sedang berjuang untuk lulus tahun ini. Amin. Kegiatan sehari-hari menyusun skripsi dan bekerja di bidang konstruksi sipil. Memiliki hobi berolahraga dan bermusik. Pengalaman kerja beliau pernah bekerja di CV Dwi Tunggal Mandiri dan CV HD Construction. Beliau memiliki kemampuan AutoCAD, SketchUp, Tekla struktur, komunikasi, kerja sama tim, dan manajemen tim yang baik. Untuk pengalaman organisasi, beliau adalah keanggotaan Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Siliwangi tahun 2019 hingga sekarang, lalu menjadi staf Departemen Pendidikan Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Siliwangi tahun 2019, dan pernah menjadi staf Dokuminfo Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi tahun 2019, lalu pernah menjadi Komisi 1 Hukum dan Perundang-undangan Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Siliwangi tahun 2020, dan yang terakhir dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi tahun 2021. Untuk pendidikan, beliau adalah alumni dari TK BKOW, SDN 5 Pakemitan, SMP Negeri 1 Ciawi, dan SMK Negeri Raja Polah. Lalu untuk kontak yang bisa dihubungi, tertera ya ada email, nomor telepon, dan alamatnya. Lalu ada Instagram juga dengan username Wijaya PCHRL. Silakan di-follow ya teman-teman habis ini. Lalu untuk mempersingkat waktu langsung saja kita berikan kepada Bang Fahrul untuk memaparkan materi dialektika selama 45 menit. Waktu dan layar saya persilahkan. Yang entah apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua di angkatan 2021 Fakultas Teknik. Mungkin sekarang saya LKM. Untuk pertemuan 3 ya berarti. Dari saya gitu. Ini belum tes. Masuk ya suaranya. Mohon maaf juga, mungkin ada kendala teknis kayak tadi. Oke, saya ulangi ya. Ucapan terima kasih kepada moderator yang tadi secara singkat membacakan mungkin biodata saya ataupun CV saya gitu. Dan juga tak lupa terima kasih kepada BEM FT Unsil 2022 yang mengundang saya untuk mengisi salah satu materi di pertemuan 3 ini di LKM gitu. Yang entah atas dasar apa mungkin BMFT mengundang saya, tapi apresiasi yang besar aja terhadap BMFT. Baik, pertemuan ketiga ini ngebahas dialektika. Materi yang akan saya bawa tidak panjang dan tidak terlalu detail, tapi semoga ini bisa menstimulus teman-teman semua untuk mempelajari lebih lanjut tentang dialektika ini. Gitu. Sebelum panjang lebar bahas dialektika ini ke depannya, mungkin dari saya pengen ada gak yang mau berpendapat dulu gitu dari teman-teman angkatan 2021 ini
terkait apa itu dialektika gitu. Soalnya mungkin yang saya rasakan gitu pas maba ataupun ketika dalam masa pengkaderan gitu, itu tuh masa-masanya lagi seneng baca buku filsafat ataupun mungkin lagi banyak ketertarikan membaca buku gitu. Siapa tahu udah ada yang pernah nih membaca dialektika, bahkan mungkin lebih tahu apa itu dialektika gitu, daripada saya gitu. Jadi mungkin sebelum panjang lebar, apakah ada yang mau berpendapat dulu gitu dari teman-teman angkatan 2021? Bagaimana, ada gak dari kawan-kawan 2021 yang sempat baca ataupun sempat dengar apa itu dialektika gitu? Ataupun mungkin ketika tidak ada dari kawan-kawan, oh itu ada yang resen. Boleh. Baik, silakan Hanif. Boleh nyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif Rahman Aulia dari Prodi Informatika dari kelompok 7. Dialektika itu menurut KBBI berbahasa atau bernalar dengan dialog untuk menyelidiki suatu masalah. Ini sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hanif, boleh diulang tadi? Baik. Dialog itu berbahasa atau bernalar dengan dialog untuk menyelidiki suatu masalah. Apakah jelas teh, Bang teh? Baik, dapat dimengerti Hanif. Oke, baik. Ada lagi gak dari teman-teman yang lain gitu? Selain tadi Saudara Hanif, gitu. Mungkin dari teman-teman 2021 yang lain. Oke, mangga dari Yoga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogas Adipura Mustafa dari kelompok 2. Izin menjawab Bang, kalau menurut Wikipedia, kan tadi menurut KBBI, sekarang saya menurut Wikipedia, dialektika itu berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah. Mungkin cukup. Oke, baik. Cukup mungkin ya, atau mungkin dari teman-teman BEM dulu di sini yang mengangkat tema, ada yang mau ini gak gitu, mengungkapkan pendapatnya tentang dialektika itu apa gitu. Mungkin dari ketua atau moderator ataupun ketuplak ya. Enggak, barangkali. Soalnya kan BEM nih yang ngusung tema dialektika ini gitu. Masa kita dari BEM sendiri gitu, gak ada yang mau berpendapat.
Izin menjawab aja Bang. Kalau menurut saya itu dialektika itu adalah sebuah seni berbicara di mana terdapat dua orang tuh yang saling berdialog antara satu sama lain. Nah di sana juga terdapat di dalam dialektika itu ada yang namanya retorika di dalam dialektika itu, dan juga dialektika itu gimana caranya kita untuk mempertahankan suatu argumen kita terhadap suatu pembahasan atau dialog-dialog yang mungkin di kayak gimana caranya kita untuk mempertahankan dialog kita, dan gimana caranya kita untuk kayak mempertahankannya itu kayak seperti memberi pemahaman ketika memang kayak ucapan saya gitu A dan mereka itu kayak mengiyakan kayak gitu sih Bang, kalau menurut saya. Ya, Oke, baik ya, terima kasih mungkin tadi kepada teman-teman dari 21 ataupun mungkin dari BEM tadi yang sudah mengutarakan pendapatnya ya terkait dialektika. Ya. Oke, berbicara dialektika gitu. Erat kaitannya dengan ilmu filsafat ataupun filsafat gitu. Mungkin bisa dibilang dialektika ini tuh roh dari filsafat sendiri. Nah, mungkin bisa di next slide-nya. Ada beberapa pengertian terkait dialektika itu apa. Pertama, menurut Plato. Menurut Plato, dialektika itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Terus juga ada menurut Hegel. Dialektika merupakan suatu penalaran di bidang sosial pada awalnya yang terdiri atas tesis pengiyaan, terus antitesis yaitu pertentangan, serta sintesis penyusunan atau pergerakan dinamis menuju perubahan atau sesuatu yang baru gitu. Nah, siapa sih Plato dan Hegel ini? Mungkin saya mengutip dari dua filsuf ini gitu terkait dialektika ini. Plato seorang filsuf dari masa Yunani kuno, sedangkan Hegel bisa dibilang filsuf modern gitu. Lahir mungkin setelah Plato gitu. Nah, kita berbicara sejarah singkat dulu terkait dialektika ini, asal mulanya seperti apa gitu. Mungkin kalau yang saya yakini sama itu dari Socrates gitu, yang mungkin sering bercakap atau berbincang-bincang dengan orang di sekitarnya gitu, sering mengobrol gitu, mempertanyakan sesuatu yang ada di benak pikirannya gitu, untuk tadi gitu menemukan sebuah pengetahuan yang baru gitu. Kemudian gitu dijelaskan atau ditafsirkan oleh murid terbesarnya yaitu Plato gitu. Karena mungkin Socrates ini tidak menulis ya, mungkin dari Plato yang menulisnya gitu. Nah, yang menghasilkan ya itu penafsiran dari Plato sendiri. Yang kemudian terus saling berpendapat lah para filsuf dan menujulah disempurnakan oleh Hegel gitu. Yang tadi pendapatnya udah disampaikan juga gitu. Ya, dialektika ini erat dengan filsafat tadi. Gitu. Jadi filsafat itu ilmu ataupun metode untuk ya tadi mencari sesuatu yang baru kebenaran gitu. Mungkin bisa di next dulu gitu untuk dipengertian KBBI. Nah, kira ada pengertian lanjutan dari hasil rangkuman setiap pendapat para filsuf itu dari KBBI yang mungkin kita pakai di sini gitu. Pertama ada dialektik gitu. Yaitu seni berpikir secara teratur, logis dan teliti yang diawali dengan tesis, antitesis dan sintetis tadi gitu. Sesuai dengan pendapat Hegel. Itu pun apa sih dialektika juga gitu secara KBBI di Indonesia ini gitu. Ditafsirkan yaitu hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah. Jelas ya di sini gitu. Asal mulanya itu dari kata dialegein kalau nggak salah. Dia itu memiliki arti melalui dan legen itu berbicara. Itu bahasa Yunani gitu.
Jadi dialektika ini erat dengan percakapan ataupun dialog gitu. Kita bisa tafsirkan sebuah percakapan atau dialog yang lebih terarah gitu. Ataupun mungkin secara disimpulkannya itu konsep berpikir atau seni berpikir yang memiliki arah untuk mencari suatu kebenaran ataupun pengetahuan yang baru gitu. Itu mungkin sekilas tentang dialektika gitu. Bisa dilanjut teman-teman. Nah, masuk ke konsep dialektika gitu. Sesuai dengan tadi gitu, kita petakan nih dialektika ini gitu dalam sebuah diagram yang mungkin saya buat. Nah, pertama itu ada tesis tadi gitu. Apa sih tesis itu? Itu pernyataan ataupun sesuatu yang didukung oleh kesepakatan sebelumnya gitu, ataupun ilmu pertama ataupun pengetahuan pertama lah dasarnya gitu. Kemudian ada antitesis. Antitesis itu merupakan ungkapan sanggahan ataupun penentangan terhadap tesis tadi gitu. Untuk apa sih adanya antitesis ini gitu? Itu untuk lahirlah sintesis tadi gitu. Itu pengetahuan-pengetahuan ataupun kebenaran yang baru gitu. Ya seperti itu ilmu filsafat ataupun yang erat menggunakan konsep dialektika ini gitu. Jadi ketika kita membahas sesuatu ataupun mendiskusikan atau berdialog terhadap sesuatu, ya ada dua kemungkinan gitu. Ya tetap menjadi tesis sebelumnya ataupun ada sintesis. Cek. Tadi hilang dari mana? Oh, sih. Oke, saya ulangi lagi lah terkait di konsep dialektika gitu. Yang udah saya gambarkan lah organogramnya atau peta diagramnya gitu. Pertama terkait tesis gitu. Apa sih tesis? Yang tadi udah terbahas, tesis itu ya pernyataan yang didukung oleh pendapat-pendapat. Terus ada juga antitesis, yaitu merupakan ungkapan sanggahan terhadap tesis itu, pernyataan yang didialogkan gitu. Nah, dalam berdialektika ada dua kemungkinan hasilnya gitu. Entah tetap jadi tesis ataupun sintesis. Maksudnya gini, tetap ketika misalkan kita ngebahas tentang A gitu, kita berdialog, bercakap-cakap tentang A, disanggah lah mungkin sama lawan bicaranya gitu. Nah hasilnya itu bisa tetap A atau bisa berubah jadi B, hal yang baru gitu, bahasan yang baru gitu. Dan itu tuh terus berkelanjutan gitu. Jadi mungkin bisa jadi paradok yang tidak terselesaikan. Gitu. Ya contohnya seperti tadi gitu, pendapat Plato tentang dialektika disanggah lagi dengan beberapa filsuf yang nyampe lah mungkin disanggah oleh Hegel gitu. Begitupun Hegel juga disanggah lagi oleh filsuf-filsuf yang lainnya gitu. Mungkin di Indonesia ada nih bukunya oleh Tan Malaka tuh, yang Madilog gitu. Itu juga ada ngebahas sedikit dialektika menurut sudut pandangnya Tan Malaka sendiri. Jadi seperti itu mungkin contoh ataupun konsep dari dialektika tersendiri gitu. Jadi dialektika itu merupakan metode berpikir yang memiliki ya tadi gitu konsepnya tersendiri gitu. Jadi bisa dibilang setiap dialektika itu merupakan percakapan atau dialog. Tapi setiap dialog dan percakapan itu belum tentu dialektika gitu. Karena ya kita bisa dilihat dulu gitu, percakapannya seperti apa dan membicarakan hal apa gitu dalam percakapan tersebut atau dialog tersebut. Oke, mungkin bisa di next teman-teman. Nah, mungkin ada
pembagian peran di dalam dialektika ini gitu. Ada berapa sih pembagian peran dalam dialektika ini? Ada dua. Mungkin dua, kita bisa sebut atau bisa katakan dialektika ketika misalkan ada komunikasi atau percakapan dua arah yang membahas suatu tujuan gitu. Nah, yang pertama itu ada penanya gitu. Penanya itu berusaha untuk menolak tesis si penjawab. Jadi si penanya ini tuh antitesisnya gitu. Nah, terus si penanya ini biasanya itu mempertanyakan terus kebenaran tesisnya. Jadi bercakap-cakap terus menanyakan pokok yang dibahasnya gitu atau yang dicakapkannya gitu. Nah, adapun kebiasaan yang harus dilakukan ataupun sering dilakukan penanya dalam dialektika ini yaitu mengajukan hal yang bisa disepakati bersama gitu. Kedua itu menggunakan persetujuan bersama menjadi premis-premis untuk menolak tesis penjawab. Dan yang ketiganya itu menang bila tesis penjawab ini berhasil dibuktikan salah berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Jadi bukan kesepakatan sebelah pihak gitu, tapi kesepakatan bersama yang berdialognya gitu. Jadi dua orangnya gitu. Aku kembali ke bahasan penjawab. Penjawab ini yang mempertahankan tesisnya gitu. Nah, itu tugasnya itu menyetujui yang dapat disepakati bersama tetap ya. Mempertahankan itu bukan berarti misalkan dari dialog ke dialognya gitu, misalkan udah ada tesisnya nih, contoh masalahnya. Nah, ketika dialogkan lagi gitu dengan orang yang menyanggah, ya ada kesepakatan baru tapi bisa mempertahankan tetap tesisnya gitu. Jadi tidak semuanya itu yang tidak disepakati baru jadi tetap bertahan gitu, tapi ada kesepakatan baru juga masih bisa jadi bertahan tesisnya tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu mempertahankan tesisnya sambil berpegang teguh kepada kesepakatan bersama yang mana nih gitu, yang sebelumnya gitu, yang didialogkan gitu. Jadi data-data, argumen-argumen yang rasional sebelumnya gitu. Selanjutnya itu ya menang bila tesisnya ini tidak terbukti salah berdasarkan kesepakatan bersama, ya berdasarkan hasil dialognya tersebut gitu atau bercakap-cakapnya tersebut gitu dalam tadi gitu. Jadi ini mungkin peran dalam dialektika gitu. Bisa juga ini diimplementasikan di diskusi gitu. Diskusi juga kan minimal itu 2 orang ataupun bisa antar kelompok. Nah, mungkin itulah metode dialektika dan peranannya ketika misalkan contoh ambil ketika rapat nih gitu. Itu juga bisa dikatakan dialektika gitu. Ketika misalkan si pemimpin rapat udah punya kan tujuan rapatnya untuk apa aja yang mau dibahas, apa aja yang mau disepakati, yang dicari sintesisnya ataupun benang merahnya, ataupun ya tetap yang sesuai gambaran si pengaju rapatnya ataupun si penanggung jawab rapat yang memimpin rapat itu tersebut gitu. Jadi tidak menuntut hanya 2 orang individu gitu, tapi bisa lebih dari 2 orang itu gitu. Nah, mungkin tetap ada pada konsepnya yang tadi gitu. Itu bisa dikatakan dialektika menurut saya gitu. Mungkin bisa dilanjut teman-teman. Nah, apa fungsi dialektika? Menurut saya gitu, saya gambarkan ataupun berpendapat 3 gitu. Fungsinya itu untuk pertama membuat pemikiran kita menjadi kritis. Kenapa bisa dibilang seperti ini? Karena menurut saya dialektika ini kan metodenya itu menyanggah gitu, menyanggah yang sudah ada gitu. Bukan berarti menyanggah ini tuh benci atau mengkritik secara apa ya, tapi menyanggah ini tuh kan untuk melahirkan sebuah pengetahuan yang baru ataupun sebuah jawaban yang baru dari yang dipermasalahkan gitu. Kenapa bisa menjadi kritis? Karena ya di sana kita timbul gitu, atau memposisikan kita diri sebagai orang yang tidak tahu gitu. Semakin kita sering bertanya dan ngerasa banyak tidak tahu gitu, dan sering berdialektika atau bercakap-cakap, di sana mungkin ya secara tidak sadar pun ya kita berkembang dan menjadi lebih kritis ataupun lebih peka terhadap sebuah bahasan atau permasalahan yang ada gitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, itu menjadikan sebuah dialog lebih terarah gitu. Saya katakan tadi terkait setiap dialog
ataupun setiap dialektika bisa dikatakan dialog ataupun percakapan, tapi setiap percakapan ataupun dialog tidak bisa dikatakan semuanya itu dialektika gitu. Karena ya harus ada yang jelas gitu dalam dialog tersebut gitu menurut saya. Karena ya tadi gitu yang bisa ditafsirkan dialektika ini dialog yang lebih terarah gitu. Jadi kenapa fungsinya itu membuat dialog lebih terarah? Karena ya kita bertujuan gitu, punya tujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang baru ataupun kebenaran yang valid gitu ke depannya gitu. Jadi tidak asal berbicara ataupun tidak asal bercakap, tapi dibatasi dengan tadi konsep dialektika sendiri. Jadi dialog ini lebih terarah dan lebih menghasilkan. Dan selanjutnya itu yang ketiga, itu mencari pengetahuan dan kebenaran. Tadi gitu sesuai dengan sejarahnya bahwa si Socrates ini kan selalu penasaran dan selalu bercakap-cakap menanyakan sesuatu gitu untuk mencari pengetahuan dan kebenaran gitu. Nah, ini fungsinya ya ketika misalkan kalian implementasikan dalam sebuah organisasi, ini tuh bisa diimplementasikan ketika kita pasti ya punya aturan di organisasi. Nah, kan setiap aturan pun ya pasti ada masanya, ada zamannya gitu. Ketika misalkan dengan zaman yang berbeda dipertanyakan aturan yang masih lama, itu juga kan bisa gitu. Disebut dialektika untuk mencari pengetahuan yang baru atau kebenaran yang baru gitu. Menjadi sebuah hukum yang baru atau aturan yang baru gitu. Yang sesuai dengan ya tadi gitu kondisi zamannya ataupun kondisi setiap individunya terhadap pengetahuannya gitu. Ya kayak tadilah seperti pendapat dialektikanya sendiri pun saling sanggah menyanggah gitu. Yang menghasilkan ya pengertian sementara. Ini pun ya bisa dikatakan pengertian sementara dari dialektika ini. Kita tidak menutup kemungkinan dari teman-teman 2021 mungkin ada yang jadi filsuf nantinya ke depannya yang melahirkan mungkin pengertian baru dari dialektikanya menurut sudut pandangnya. Itu mungkin terkait fungsi dialektika dan masih banyak lagi. Mungkin ini saya hanya mengutip 3 berdasarkan yang bisa saya sampaikan dan saya pahami. Itu mungkin terkait fungsinya gitu. Bisa dilanjut. Nah, mungkin tadi sempat tersinggung ya ataupun sempat disinggung bahasannya oleh mungkin tadi yang dari BEM ya yang menafsirkan pengertian dialektika ini di dalamnya ada retorika. Sebenarnya itu retorika itu bagian dari dialektika atau enggak sih? Menurut yang saya dengar ataupun yang saya lihat, saya baca, dialektika dan retorika itu berbeda gitu. Kenapa bisa dikatakan berbeda? Mungkin tadi udah jelaskan ya dialektika itu seperti apa. Nah, kita bahas tentang retorika. Retorika ini yang saya pahami itu sebuah seni berbicara gitu dari kaum sufis ya di Yunani tersebut pada zamannya yang digunakan dalam tiap pengadilan-pengadilan gitu. Ataupun ya tadi gitu. Bisa dilihat gitu itu metode argumentasi gitu. Maksud metode argumentasi itu jadi retorika ini tuh emang gaya bicara, seni bicara yang lebih mencondongkan untuk mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Jadi ini sering dilakukan oleh mungkin pengacara ya, kasusnya ataupun bagi orang-orang yang politik lah. Karena berbeda ya dengan dialektika, fokus utamanya itu ini tuh untuk memenangkan perdebatan gitu. Dan hanya untuk tujuannya itu menunjukkan semua opini itu benar adanya gitu. Jadi opini yang benar gitu. Opininya yang benar, bukan kebenarannya yang dibahas itu benar gitu. Jadi retorika itu lebih dipakai ketika misalkan berdebat. Seperti itu. Sedangkan kan dialektika tadi sebuah rohnya dari filsafat itu metode sanggah menyanggah gitu. Yang tujuannya itu menunjukkan semua opini salah, karena opini kan hanyalah opini gitu. Bukan pengetahuan, bukan sebuah kebenaran yang benar-benar dibuktikan dan pasti gitu. Nah, fokus utama dalam dialektika itu mencari pengetahuan atau kebenaran. Tadi kan udah dijelaskan gitu. Jadi secara singkat dialektika itu dan retorika itu berbeda gitu. Dan mungkin ada pertanyaan ya, kenapa retorika sering dipakai daripada dialektika gitu? Karena mungkin dari sekarang yang saya alami sekarang gitu,
ketika misalkan kita benturkan dengan realistis ya, pasti mengejarnya dan gengsi pasti ngejarnya untuk menang gitu tanpa mendahulukan menangnya itu benar apa salah gitu. Nah, kenapa retorika ini sering dipakai ya karena mungkin kebutuhan di hidup realistisnya gitu. Kayak misalkan di segi politik ataupun di segi pengadilan gitu kan. Pengacara itu kan tugas seharusnya yang sebenarnya yang saya pahami gitu. Dia itu meluruskan orang yang bermasalah gitu, agar si orang tersebut itu jujur ataupun mengatakan yang seianya. Tapi yang saya lihat sekarang itu mohon maaf lebih ke ya membela yang mereka bayar gitu, yang mereka dibayarnya gitu. Misalkan saya dibayar untuk sebagai pengacara si A, meskipun si A salah ya kita gimana caranya untuk meringankan si A, bukan untuk ya tadi gitu mencari kebenaran terkait si A-nya gitu. Jadi beda gitu secara, kalau misalkan saya tafsirkan dialektika itu lebih ke kualitatif, sedangkan retorika itu kuantitatif, karena di retorika ini lebih ke seni untuk meyakinkan argumennya itu untuk meyakinkan banyak orang gitu. Yang tadi gitu dipakai untuk berdebat, untuk mencari suara, untuk apa gitu. Itu mungkin yang sering digunakannya. Sedangkan kan dialektika itu kita bercakap-cakap ataupun berdialog secara pendek lah ataupun ya terbatas, tapi yang kita bicarakan itu untuk suatu kebenaran gitu. Jadi dalam nanti berbicara pun atau ngebahas suatu pun dalam dialektika ini tuh tidak boleh kekeh dengan pendapatnya gitu. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain juga gitu. Karena ya pendapat kita belum sepenuhnya benar. Begitupun saya berbicara di sini pun belum sepenuhnya benar. Mungkin ada sanggahan atau dari teman-teman nantinya gitu ketika tanya jawab gitu. Seperti itu mungkin. Jadi ya itulah pintas perbedaan dialektika dan retorika yang tadi sempat terbahas gitu. Nah sampai sini dulu gitu. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman angkatan 2021? Barangkali ada yang mungkin tidak tersampaikan jelas ataupun tidak paham. Gimana dari teman-teman angkatan 2021? Bisa dilanjut apakah mungkin ada pertanyaan dulu gitu? Sebelum ke bahasan-bahasan terakhir nih. Mungkin nggak ada ya? Bisa dilanjut berarti? Mungkin nanti aja ya pertanyaannya. Baik. Nah, mungkin lanjut ke yang selanjutnya itu. Tentang bagaimana sih cara berdialektika gitu. Cara berdialektika sebenarnya dialektika itu sepintas mudah dipahami tapi nyatanya cukup sulit juga gitu untuk memahami secara benar dan detail gitu. Bagaimana cara berdialektika? Yang saya paham itu cara berdialektika yang pertama ya kita harus punya konsepnya gitu. Harus tahu konsepnya dulu gitu yang tadi gitu. Harus tahu pengertian dari dialektikanya itu seperti apa gitu. Kedua mungkin yang selalu saya siapkan dalam mungkin berdialog ataupun berdialektika gitu. Itu saya selalu mengusahakan untuk mengkosongkan kelas saya gitu. Ataupun ya saya memposisikan selalu tidak tahu gitu. Tapi bukan berarti tidak tahu itu kita tahu jadi pura-pura tidak tahu gitu. Maksudnya ya kita tetap haus akan pengetahuan yang barunya gitu. Yang tadi gitu untuk ya merangsang daya kritis saya pribadi gitu terhadap nanti dialektika yang akan dijalaninya gitu. Terus cara berdialektika selanjutnya ya kita harus punya bahan yang akan kita bahasnya gitu. Mungkin dialektika ini bisa benar-benar dibuat secara instan dan spontan ataupun bisa secara tidak langsung itu kita berdialektika gitu. Itu mungkin ya cara berdialektika simpelnya yang menurut saya yang saya alami gitu. Mungkin ke selanjutnya. Nah, mungkin berbicara dialektika kan tadi juga tidak terlepas dari yang namanya bercakap atau berdialog gitu. Sedangkan dialog juga mungkin kepanjangan dari tadi gitu. Berbicara ataupun ya berkomunikasi lah. Mungkin ada sebuah pertanyaan nih, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara? Nah, cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara, yang saya pahami pertama,
teman-teman semua ini tuh harus sering membaca. Kenapa harus sering membaca? Ya kayak membaca itu tidak melulu harus buku ataupun apapun itu gitu. Bisa ya website atau apa, koran dan lain-lain gitu. Kenapa harus sering membaca? Karena dalam membaca tersebut kita bisa lebih tahu banyak mengenai kosakata yang baru gitu. Apalagi kalau coba diseringkan baca koran gitu. Di koran tuh kan bahasanya baku-baku nih. Jadi kita seenggaknya lebih banyak tahu kosakata gitu. Dan ketika teman-teman bingung terkait kosakata itu artinya apa, teman-teman coba buka KBBI ataupun teman-teman sekarang kan pasti pada punya gadget lah ataupun Android atau smartphone ya, coba install KBBI gitu. Saya juga sering ataupun punya KBBI tersebut gitu. Ketika misalkan saya membaca sesuatu ataupun sepintas kebaca sesuatu dan tidak paham, saya selalu cek di KBBI itu untuk ya tadi gitu mengetahui apa yang saya baca. Gitu. Itu pertama ya, sering membaca dulu gitu, agar nanti dalam berbicara pun yang kita sampaikan, yang kita utarakan itu lebih enak didengar ataupun bisa lebih dipahami gitu. Jadi kita pun nanti ketika udah menguasai kosakata banyak, kita pun bisa menempatkan gitu. Ketika misalkan kita berbicara pada momen A ataupun momen B, kita harus menggunakan kosakata yang mana, cara berbicara yang mana gitu. Terus lanjut, yang selanjutnya, cara meningkatkan kemampuan berbicara, menurut saya sering bercerita di depan cermin, mungkin ya, mungkin itu salah satu yang agak sering saya lakukan gitu. Harus berbicara dengan cermin itu membicarakan apa sih? Ya terserah gitu. Ketika misalkan kalau saya yang pernah alami gitu, saya pernah misalkan membaca sesuatu gitu. Nah, kan otomatis membaca pun kita untuk memahami gitu, bukan untuk menghafal ya rata-rata. Kalau saya itu untuk memahami bukan untuk menghafal. Jadi sehafalnya saya bicarakan terhadap cermin gitu, sesuai isi buku yang tadi, tapi sesuai dengan yang saya tangkap gitu, ataupun yang saya sendiri bisa utarakan gitu. Jadi seringnya berlatih seperti itu, ataupun ketika mungkin saya dulu di organisasi, ketika misalkan ada sebuah pertemuan yang memerlukan diskusi atau berbicara seperti dengan dekanat ataupun dengan lawan organisasi yang lain gitu. Saya biasanya itu sebelumnya kayak cari tahu dulu tuh topiknya apa yang akan dibicarakan besoknya. Saya coba latihan berbicara ya di cermin tadi. Yang selanjutnya berkaitan tadi yang sudah saya sampaikan, itu kita harus tahu gitu topik yang akan kita bicarakan gitu. Nah, dalam berbicara ini ya biar jadi terarah ataupun bisa disebut dialektika ya, kita harus ada topik utama dulu gitu. Sedangkan sebelum kita bercakap-cakap atau berdialog pun ya seharusnya kita tuh lebih tahu dulu gitu, ataupun membaca sebelumnya tentang hal yang akan dibahasnya gitu. Karena dengan membaca itu kan bakal meningkatkan kepercayaan diri. Yang selanjutnya mungkin itu juga dipentingkan untuk meningkatkan kemampuan bicara. Ketika kita sudah percaya diri, ketika kita sudah bisa mengatasi gugup kita, apalagi percaya diri dengan topik yang udah kita kuasai, itu pun ya kemampuan berbicara kalian sendiri pun bakal langsung secara otomatis meningkat gitu. Kalian ya tidak terbata-bata, kalian enjoy dalam berbicaranya gitu. Jadi itu mungkin cara meningkatkan kemampuan berbicara ya menurut saya. Mungkin selanjutnya, udah mungkin ya, ternyata pendek juga. Paling langsung tanya jawab ya. Mungkin sebelumnya hanya bisa itu yang saya sampaikan. Semoga ini tuh bisa menjadi tadi gitu stimulus untuk teman-teman semua mencari tahu lebih lanjut gitu. Karena untuk ngebahas secara detail itu ya perlu waktu yang panjang. Sedangkan ya LKM ini kan waktunya terbatas gitu. Dan nanti juga kalian akan merasakan mentoring dan lain-lain ya. Jadi saya di sini pun kenapa sedikit membahasnya, karena itu hanya untuk memancing, menstimulus kalian untuk kedepannya mungkin di upping sama mentor-mentor kalian ngebahas tentang dialektika ini. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bang atas penyampaian materinya. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada dua penanya pertama.
Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand-nya dan nyalakan mikrofon serta kameranya setelah saya izinkan. Baik, di sini ada 2 yang raise hand ya. Yang pertama dulu silakan untuk Gilang. Langsung saja Saudara Gilang. Baik, terima kasih Teh sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, Bang Teh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fajar Nur Alam dari kelompok 9, jurusan Teknik Sipil. Izin bertanya, Bang, mungkin berbicara tentang dialektika ya, Bang. Di kehidupan nyata gitu atau kita di kampus di mana gitu, di acara apa kita bisa menemukan dialektika gitu dan apakah contohnya seperti MUMAS seperti itu termasuk dialektika atau bukan, Bang? Terima kasih, Bang. Baik, jelas. Kepada Bang Pace, silakan langsung jawab saja. Baik, terima kasih mungkin Saudara Gilang atas pertanyaannya. Tadi itu berbicara dialektika dan dalam kehidupannya itu tuh khususnya dalam lingkungan kampus itu ada di mana sih dialektika sendiri gitu. Apakah di BUMAS, apakah enggak gitu. Di BUMAS saya bisa nyatakan tentunya di BUMAS pasti ada gitu. Kan di BUMAS sendiri kan banyak rangkaian juga, ngebahasnya pun selain pertanggungjawaban juga kan ada pembahasan tentang ADRT gitu, aturan gitu. Nah di sana kan kita bisa lihat yang tadi gitu konsep dialektikanya gitu. Tesisnya apa? Ya tesisnya misalkan contoh gitu ketika di MUMAS. Tesisnya misalkan ADRT nih. Kasusnya ya tadi gitu, ADRT kan sebuah peraturan yang udah disepakati tahun-tahun sebelumnya gitu. Sedangkan di sini antitesisnya mungkin para praksi yang mempertanyakan pasal per pasalnya maupun maksud dari pasalnya seperti apa, ataupun ketika mengajukan perubahannya terhadap pasalnya itu kan apa ya, sebuah tadi proses antitesis gitu, proses dialektika gitu, kayak menanyakan dulu sebelum kita mengutarakan pendapat kan, sebelum mengajukan perubahan kita menanyakan dulu gitu, mungkin ke presidium ataupun ke sebelumnya ada ataupun hadir di MUMAS sebelumnya terkait bahasan ADRT tersebut gitu. Nah, hasilnya apa sih? Bisa tetap itu pasalnya, misalkan bunyinya seperti itu, seperti yang tahun kemarin, ataupun bisa berubah berdasarkan usulan-usulan praksi. Gitu. Jadi MUMAS itu bisa dikatakan ada proses dialektikanya gitu. Seperti itu mungkin contohnya gitu. Terus kehidupan sehari-hari, ketika kalian di sekretariat ya, ketika misalkan ada masalah tentang isu UKT ataupun penurunan UKT nih gitu. Misalnya Saudara Gilang misalkan nanya nih ke Ketua BEM, Bang, misalkan UKT ini kenapa ada penurunan gitu. Misalkan kenapa saya agak turun tahun kemarin ini. Nah itu kan ada proses bercakap-cakap gitu yang menghasilkan sebuah jawaban baru gitu. Itulah contoh kecilnya ataupun ya percakapan yang lainnya yang seenggaknya itu ada topik yang dibahas dan bisa dihasilkan dari hasil bahasan tersebut gitu. Itu mungkin Saudara Gilang yang bisa saya jawab. Baik, untuk Saudara Gilang, apakah jawabannya cukup puas? Baik, terima kasih Bang, sudah cukup. Oke, selanjutnya untuk penanya kedua silakan untuk Gary, langsung saja. Siap, izin memperkenalkan diri dulu, saya Gary Nugraha dari kelompok 2 dari informatika, izin bertanya. Kan tadi itu di salah satu fungsi itu fungsi dialektika itu untuk mencapai suatu kebenaran, kalau nggak salah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apabila kan saya dan teman saya sedang berdialektika dan sudah mendapatkan kebenarannya, tetapi saya dan teman saya itu kayak nggak yakin gitu kebenaran tersebut benar 100%. Apakah itu masih disebut dialektika? Mungkin gitu sih pertanyaan dari saya. Baik, cukup jelas. Silakan Bang Pace langsung jawab.
Baik, terima kasih ya Saudara Gary atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab. Ketika misalkan Saudara Gary mungkin dengan temannya misalkan Gilang tadi gitu, membahas suatu topik dan ya menghasilkan kesepakatan bersama yang baru gitu dari suatu permasalahan tersebut gitu. Tapi saudara ini tidak yakin gitu apakah itu juga bisa dibilang dialektika atau enggak gitu. Disebut proses dialektika bisa dibilang gitu karena ada tadi gitu konsep yang dijalankan gitu. Begitupun ketika hasilnya meskipun ragu itu juga bisa disebut dialektika gitu karena ada hasil yang disepakati oleh mungkin Saudara Gary dan Saudara Gilang misal gitu. Tapi kan ini kan masih belum yakin nih kedua teman-teman berdua ini misalkan udah melakukan proses dialektika tersebut gitu. Gimana sih cara mengatasi ketidakyakinan tersebut gitu? Yang pertama itu bisa didiskusikan ulang gitu. Oleh kalian berdua gitu. Itu bisa didiskusikan ulang sampai yang kalian mensepakati yang benar-benar yakin menurut kalian berdua gitu. Ataupun ketika kalian stuck terhadap masalah tersebut gitu, kalian bisa membuka diskusi yang lain gitu dengan atau berdialog dengan teman-teman yang lain, misalkan secara tim ataupun misalkan bertiga juga bisa. Tapi kalian sebagai tesisnya gitu, kalian berdua itu sebagai tesisnya. Nah antitesisnya satu gitu, teman kalian yang mungkin bersudut pandang lain gitu, yang kemungkinan hasilnya ya bisa tadi gitu, muncul tesis yang baru ataupun ya tesis yang sebelumnya dan semakin yakin terhadap yang sebelumnya gitu karena ada jumlah ataupun ada orang yang meyakinkan lebih lanjut lagi gitu. Sebenarnya mah berbicara jumlah itu tidak terlalu penting. Yang penting kalian sadar dan kalian yakin terhadap hasil yang kalian bercakap itu gitu ataupun yang kalian dialogkan tersebut gitu. Mungkin seperti itu Saudara Gary. Baik, untuk Saudara Gary apakah sudah cukup jawabannya? Terima kasih Bang, sudah cukup. Oke, karena waktunya masih ada ya, boleh untuk satu penanya lagi. Dari ceweknya nih kalau boleh. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Belum nyala. Mungkin dari teman-teman pengurus ataupun mentor yang nanti akan membersamai teman-teman atau kawan-kawan dari angkatan 2021 ini gitu. Silakan. Ya kalau diusahakan ya dari kawan-kawan peserta nih dari adik-adik 2021 ataupun ya bisa juga dari mentornya ya mangga gitu. Mumpung masih ada waktu. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan gitu hasil ya sedikit yang saya paparkan tadi gitu. Ada yang berinisiatif menyimpulkan atau mungkin nanti moderator bisa tunjuk aja salah satu untuk menyimpulkan gitu. Untuk ya mengetes juga nih kawan-kawan yang di situ benar-benar fokus mengikuti LKM-nya atau enggak gitu. Seperti itu. Sok sebelum ditunjuk apakah yang mengutarakan gitu. Ada yang mengutarakan atau enggak gitu. Baik, untuk Cica Septiana, silakan langsung nyalakan mikrofonnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Cica Septiana dari kelompok 5 dari jurusan Teknik Sipil. Izin bertanya Bang, mengenai dialektika dan retorika. Dari yang saya pahami dari apa yang telah Bang jelaskan itu bahwa retorika itu lebih pada metode adu argumen yang berdasarkan pada opini
setiap orang gitu. Nah, kalau yang dialektika itu dengan tujuannya kan menunjukkan bahwa semua opini itu salah. Apakah dalam suatu dialektika itu setiap orang menyampaikan pendapatnya itu harus berdasarkan ilmiahkah? Karena tujuannya itu kan untuk mendapat pengetahuan baru, ataukah dalam berdialektika itu kita juga dapat menyisipkan opini seperti itu, Bang? Baik, langsung saja dijawab oleh Bang Pace. Oke, baik. Terima kasih dari Cica ya. Terkait pertanyaannya antara dialektika dan retorika gitu. Yang tadi dipahami kan retorika metode adu argumen gitu, yang terfokus pada kemenangan terhadap opininya gitu. Dan ketika misalkan dalam dialektika kan apakah harus berdasarkan data ilmiah ataupun ya kan kita juga bisa beropini gitu dalam dialektika gitu. Mungkin gitu ya maksud pertanyaannya. Mungkin saya langsung aja jawab. Perlu ditekankan gitu bahwa retorika ini tuh beropini tapi memaksakan opininya itu benar, bukan benar, menang menurut dia gitu. Sedangkan dari dialektika, oke, kita beropini di dialektika, tapi opini itu berdasarkan pendapat atau pemikiran yang kita pahami gitu, untuk mencari benang merahnya gitu. Karena bisa dilihat gitu, ketika misalkan kita berdialektika dan berretorika, bedanya itu ketika berdialektika kita tuh saling menghargai posisi gitu. Misalkan saya sebagai penanya, kamu sebagai penjawab gitu. Kita tidak memaksakan argumentasi kita gitu, tapi tetap kita masih ada penguatan terhadap argumen kita ya, sesuai dengan pemahamannya kita. Tapi ketika misalkan kita sadar argumen kita salah, ya kita terima gitu. Nah itu mungkin yang kita katakan dialektika itu tujuannya itu untuk mencari benang merah ataupun ya tadi gitu kebenaran gitu. Sedangkan retorika itu kan saya udah jelaskan tadi lebih dipakai dalam berdebat gitu. Berdebat ya, misalkan ketika nanti ambil contohnya nih dalam lingkup kampus lah. Pemilihan ketua himpunan, ketua BEM, fakultas ataupun unsil ataupun BLM-nya gitu. Nah, kan ada momen debat. Nah, rata-rata di debat itu tuh kita berbicara, mengutarakan argumen ataupun jangka panjang kita untuk apa gitu. Tadi gitu, untuk menarik kuantitas orang ataupun suara agar memilih orang tersebut gitu. Itu mungkin bisa dikatakan retorika menurut saya gitu. Sedangkan berdialektika itu kita berbicara tapi bercakap berdialog gitu. Dua arah gitu. Untuk mencarikan benang merah gitu, bukan untuk mencarikan simpatisan agar lebih banyak mendukung argumentasi kita gitu. Itu mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari Cica. Baik, karena yang bertanya sudah cukup banyak ya. Mungkin sekarang Bang bisa ini aja ya. Salah satu peserta untuk menyimpulkan apa yang tadi Abang bacakan, materi Abang itu. Kepada peserta silakan untuk raise hand. Membacakan kesimpulan dari materi hari ini gitu. Atau jika tidak ada yang raise hand, akan saya tunjuk ya. Boleh dari yang lain. Soalnya Gary ini kayaknya aktif banget ya. Saya pengen coba dari yang lain mungkin. Ya. Terlebih lagi buat yang perempuan, ini teknik harus lebih berani ya. Saya tunjuk aja ya yang ada di layar ini. Boleh dari Neng Desti Rahma, Bilkis, bacakan kesimpulan dari materi hari ini. Baik Teh, dari saya tulis tadi pada pertemuan ketiga LKM. Maaf, Neng Desti,
Boleh perkenalan dulu? Oh iya, Bang. Iya teh lupa. Perkenalkan, nama saya Neng Destirang Bilkis, dari jurusan Teknik Sipil, dari kelompok 11. Saya akan bacakan pertemuan ketiga LKM yang dari fungsi dialektika, yaitu membuat pemikiran menjadi kritis, menjadikan sebuah dialog lebih terarah, mencari pengetahuan dan kebenaran. Untuk dialektika, metode seanggahan dengan tujuan menunjukkan semua opini salah, karena opini hanyalah opini bukan pengetahuan, fokus utamanya untuk menjalani pengetahuan atau kebenaran. Untuk retorika, metode argumentasi dengan tujuan menunjukkan opini benar adanya, fokus utamanya yaitu untuk menenangkan perdebatan. Cara berdialektika, kita harus tahu konsep atau pengertian dulu. Yang kedua, berdialog mengusahakan mengkosongkan pikiran kita. Yang ketiga, kita harus mempunyai bahan untuk akan bahasanya. Dan yang terakhir, ada cara meningkatkan kemampuan berbicara, yaitu harus sering membaca, terus sering bercerita di depan cermin. Baik, terima kasih Teh, Bang. Baik, terima kasih kepada Neng Desti dari Teknik Sipil ya. Selanjutnya, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2.5, yang berarti itu adalah waktunya kita untuk berpisah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Pace selaku pemateri pada pertemuan kali ini. Mungkin bisa berikan closing statement Bang untuk peserta LKM tahun ini. Baik, mungkin terima kasih moderator. Untuk penutupannya mungkin dari saya statement paling sedikit dari saya, yang saya sampaikan ini tidak terlalu detail dan tidak terlalu banyak gitu. Saya harap teman-teman semua bisa mendalaminya lebih lanjut, entah secara day mentoring nanti ataupun ya mandiri secara teman-teman ya mempelajari lebih lanjut tentang ya bukan hanya dialektika tapi apa yang Abang Teteh kalian ajarkan lah dari masa kaderisasi pertama kalian masuk dari Ombus secara online, gitu pun sekarang kalian capai di titik LKM yang kasarnya itu udah mau penghujung masa kaderisasi pasif gitu. Setelah masa kaderisasi pasif ya nanti kalian kaderisasi aktif gitu ya, mencari tahu sendiri, berproses sendiri gitu. Pesan dari saya ya terus aja nikmati prosesnya, sesantai mungkin, se-enjoy mungkin, seserius mungkin gitu. Tapi tetap jangan terlalu serius gitu. Karena setiap apapun itu ada batasnya gitu. Di mana kita harus serius dan di mana kita harus bersantai gitu. Intinya mah cukup pahami posisi kalian, kalian sebagai angkatan berapa, hargai juga abang-abang teteh kalian yang sebagai angkatan berapa, dan juga mungkin nanti kalian udah mau punya adik-adik nih gitu dari angkatan 2022 gitu. Pokoknya terus tetap berproses, semangat berproses, jangan banyak protes. Terima kasih. Baik, jadi itu adalah closing statement dari pemateri kita hari ini ya. Jadi dapat disimpulkan, dialektika ini memiliki arti metode berpikir berbentuk argumen, filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan yang diawali dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Dialektika ini adalah dialog yang lebih terarah dan menghasilkan. Lalu, dialektika dan retorika ini sama-sama kegiatan berdialog, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dialektika berfungsi untuk mencari kebenaran bersama, sedangkan retorika berfungsi untuk memenangkan perdebatan. Ketika berdialektika ini kita harus menjadi cangkir kosong yang haus ilmu, sehingga akan lebih banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan nantinya. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik periode 2022, yaitu Bang Endi. Kepada Bang Endi saya persilahkan.
Baik, jadi itulah pemaparan materi mengenai dialektika pada hari ini. Saya Hilma Nur Halimah selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Teh Fadila. Dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, yaitu Bang Farul Muhammadudiansah, yang telah memaparkan materi yaitu mengenai dialektika. Saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator kita hari ini, yaitu Teh Hilma Nur Halimah, yang telah memandu dan menemani pemateri kita hari ini. Teman-teman tentunya udah lebih memahami ya mengenai dialektika ini. Teteh harap teman-teman dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya akan ada tambahan terlebih dahulu dari kedisiplinan. Kepadanya saya persilahkan. Tes. Buat selanjutnya, seperti biasa, absensi terlebih dahulu. Buat ketua kelompok 1, bisa on mic. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Arya Permana dari kelompok 1, menggantikan ketua yang tidak bisa hadir, Bang, untuk pertemuan kali ini. Bisa dirasain buat seluruh anggota kelompok 1. Buat ketua kelompok 1, gimana progres tugas kelompoknya? Buat progres tugas kelompok, Bang, kita sudah melakukan pembagian tugas, terus sudah menentukan tema juga. Tema kita tuh kurangnya realisasi pemeliharaan dan pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah dan masyarakat Tasikmalaya. Lalu kita juga sudah melakukan observasi tempat dan wawancara orang setempat. Kita juga sedang melakukan pengumpulan dan analisis data oleh tim riset, dan penulisan esai masih menunggu tim riset. Segitu prosesnya, Bang, dari kelompok 1. Kelompok 1 bisa turun. Buat selanjutnya, kelompok 2. Ketua kelompok 2 bisa on mic. Bang, izin memperkenalkan diri dulu. Saya Giri Nugraha dari kelompok 2. Saya mewakili ketuanya, soalnya ketuanya lagi ada urusan, jadi nggak bisa ikut Zoom. Buat kelompok 2 bisa dirasain seluruh anggota kelompok 2.
Yang nggak hadir ada berapa orang buat kelompok 2? Yang nggak hadir ada 4 orang. Kenapa itu? Raka sama ya, Kenapa sama siapa? Raka sama Radit ada tugas jurusan. Sementara Ade Salman ada izin acara keluarga. Sementara Putra tadi ada izin acara mendadak katanya. Buat tugas kelompoknya gimana? Untuk tugas kelompok, kita kelompok 2 udah bagi-bagi tugas. Terus ada beberapa yang udah mengerjakan kayak survei ke lapangan. Ada beberapa yang udah nulis kayak esai-esainya. Tinggal nunggu hasil dari yang survei. Mungkin gitu sih. Baik. Buat kelompok 2 bisa turun. Siapa? Makasih. Buat selanjutnya, kelompok 3. Ketua kelompok 3. Ya, ada Bang. Kenalin diri. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Ujang Inatriana, Ketua Kelompok dari kelompok 3. Buat seluruh anggota kelompok 3 bisa diresen. Berapa orang yang nggak hadir? Dari kelompok 3, total 19, yang nggak hadir ada 6 orang Bang. Yang pertama ada Aditya, yaitu ada acara keluarga. Yang kedua ada Bella, yaitu izin, bentrok sama kerja. Yang ketiga ada Saiful, acara keluarga. Yang keempat ada Lia, acara keluarga. Yang kelima Aura, sama acara keluarga. Dan terakhir yang keenam ada Dia, acara keluarga di luar kota. Buat tugas kelompoknya gimana? Untuk tugas kelompok dari kelompok 3 sendiri itu udah menentukan tema Bang, dan udah survei juga, dan juga wawancara ke orang yang mengelola sampahnya juga. Buat kelompok 3 bisa turun. Buat selanjutnya kelompok 4, ketua kelompoknya bisa pamit dan perkenalin diri. Tes sebelumnya suara saya kedengar jelas nggak Bang? Tes sebelumnya suara saya kedengaran jelas nggak Bang? Dengar. Oke, sih. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Ali dari ketua kelompok 4 ya. Dari jurusan informatika. Untuk daftar hadir dari anggota ada 4 orang yang nggak hadir, 2 orang tanpa keterangan, 2 orang lagi izin karena ada urusan pengabdian sama dosen. Buat tugas kelompoknya gimana? Untuk tugas kelompok tema udah ditentuin Bang, cuman masih langkah-langkah selanjutnya masih belum gitu. Sore ini bakal dilanjutin. Buat selanjutnya kelompok 5. Ketua kelompok sama beserta anggotanya bisa diresen. Silakan ketua kelompok 5 on mic dan perkenalkan diri. Cek, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram Saiful Barasaputra. Saya dari Ketua Kelompok 5, jurusan Informatika. Izin melaporkan untuk hari ini itu 17 orang. 2 orang lagi, Intan sama 3 hadir. Untuk Intan ada acara keluarga. Kalau Dikri itu gak ada info. Dan ke saya bahwasannya dia gak bakal ngelanjutin untuk kegiatan LKM ini gitu. Jadi gak bakal ikutan. Mungkin
Mungkin itu aja untuk laporan. Gimana bisa diulang suaranya kurang jelas? Eh, yang hadir 17 orang, untuk yang orang hadir itu ada Intan karena ada keluarga. Kalau Fikri itu sudah konfirmasi ke saya tidak akan lanjut lagi LKM. Siapa yang nggak lanjut lagi LKM? Fikri karena sakit pas katanya Kak. Buat tugas kelompoknya gimana? Untuk tugas kelompok, progresnya kemarin itu kita menentukan dulu tema dan judul dari kelompok kami dan diambil yaitu penyalahgunaan trotoar jalan oleh pedagang di sekitar Universitas Siliwangi. Untuk untuk progresnya kita sudah pembagian tim, ada tim survei, tim esai dan juga ada tim pamflet. Kemarin kami sudah melaksanakan lalu sekarang sudah masuk ke penulisan esai. Itu mungkin laporan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih buat kelompok 5. Kelompok 5 bisa turun. Buat selanjutnya kelompok 6, ketua kelompok beserta anggotanya bisa raisen. Izin saya ketua kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari jurusan Informatika. Untuk absensi pada LKM pertemuan kali ini ada 17 orang yang hadir. Yang nggak hadir 2 yaitu Akram karena izin dan Jody tanpa keterangan. Buat tugas kelompoknya gimana? Untuk tugas kelompok, kami sudah membagi beberapa tim untuk survei, esai, dan pamflet. Pada hari kemarin kami sudah survei dan sudah punya bahannya, tinggal lanjut ke pembuatan esainya. Ya, baik, terima kasih buat kelompok 6. Kelompok 6 bisa turun. Buat selanjutnya kelompok 7. Anggota beserta ketua kelompoknya bisa diresen. Buat ketua kelompok 7 bisa perkenalan diri dan sebutin kenapa anggota kelompoknya nggak bisa hadir, ada yang nggak bisa hadir. Saya Bang, izin masuk. Perkenalkan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akmal Nur Fauzan. Saya ketua kelompok dari kelompok 7 dari Teknik 21. Untuk pada pertemuan LKM sekarang yang tidak hadir ada 5 orang Bang. Yang pertama ada Siti Nurhayati Revisya, alasannya dia izin karena ada kegiatan dengan dosen. Yang kedua Farisya, sama dia izin ada kegiatan dengan dosen. Yang ketiga ada Haki, dia izin ada acara keluarga. Yang keempat Majdi, dia sakit ya. Terus yang terakhir ada Anissa, dia seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Anissa ini kemungkinan mengundurkan diri dari LKM Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Buat kelompok 7 bisa turun. Buat selanjutnya kelompok 8, anggota beserta ketua kelompoknya bisa raise hand.
Izin masuk, Bang. Apakah terdengar? Dengar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Aliwakda. Mohon maaf sebelumnya saya di sini mewakili Yoga, ketua kelompok 8 karena berhalangan hadir. Untuk kelompok 8 yang berhalangan hadir ada 5 orang. Yang pertama ada Reva karena sedang dalam perjalanan. Terus yang kedua ada Anissa dan Fikri karena ada acara keluarga. Selmi sakit. Untuk Yoga sendiri sedang ada tugas dari jurusan. Buat tugas kelompoknya gimana? Gimana, Bang? Halo, kelompok 8. Gimana buat progres tugas kelompoknya? Izin Bang, izin masuk. Boleh. Terkait untuk tugas kelompoknya, jika dipresentasikan kurang lebih udah 70% beres. Kemudian untuk judul yang diambil yaitu jangan rampas hak pejalan kaki. Kenapa mengambil judul ini? Dikarenakan maraknya maraknya pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan sehingga terganggunya aktivitas orang-orang untuk berjalan kaki. Kemudian untuk pembuatan esai udah beres, ada sedikit yang harus direvisi. Untuk survei ke lapangan sudah. Mungkin sekian, terima kasih Bang. Baik, terima kasih buat kelompok 8 bisa turun. Buat selanjutnya, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Muhammad Faisal. Saya ketua kelompok dari kelompok 9. Izin konfirmasi ya Bang. Dari kelompok kami itu ada Arti dari jurusan teknik sipil sedang melakukan ibadah haji, jadi tidak bisa mengikuti Zoom. Sedang itu Bang di luar negeri gitu. Terus ada Rui dari teknik sipil juga, katanya sedang di perjalanan mudik. Terus ada juga Muhammad Iqbal Mubarok, katanya izin ada kepentingan sama dosen. Terus Rizik Hipdika Bang mengundurkan diri dari LKM dengan alasannya itu lagi penerimaan siswa baru di sekolahnya. Jadi ada kesibukan gitu Bang. Terus mohon maaf Bang, yang bernama Ruis sama Ibal tuh udah masuk, cuman sekarang katanya tuh jaringannya jelek Bang, jadi nggak bisa masuk lagi gitu. Terus yang lainnya nggak ada konfirmasi Bang. Yang hadirnya ada 9 orang. Buat tugas kelompoknya gimana? Kelompok kami mengambil judul dampak rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di Cilembang. Gimana kelompok 9? Mengambil tema dampak rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di Cilembang itu Bang. Jadi kami itu mengambil tema dampak sampah, dampak kesadarannya masyarakat karena di sana itu banyaknya sampah-sampah yang disatukan gitu Bang. Terus dan juga menumpuknya sampah gitu Bang. Untuk progresnya kami sudah survei ke sana
kemarin sore. Itu Bang. Baik, terima kasih. Buat kelompok 9 bisa turun. Buat selanjutnya kelompok 10. Izin masuk Bang. Perkenalkan, saya Faisal Ardiansa dari Teknik Elektro 2021, Ketua Kelompok 10. Izin menyampaikan untuk list yang tidak bisa hadir pada pertemuan LKM ketiga, ada 6 orang. Yang pertama ada Aimutakin, sedang ada acara keluarga keluar kota. Terus ada Iqmal Rija, saudaranya meninggal. Terus ada Amanda Septialda, itu membantu kegiatan dosen. Terus ada Teguh, tadi ada trouble device mendadak Bang. Terus ada Azfa tanpa keterangan. Terus ada Feiza sedang dalam perjalanan Bang. Buat tugas kelompoknya gimana? Untuk progres tugas kelompoknya, dari kelompok 10 sudah menentukan tema isu yang mau diambil dan sudah menentukan pembagian tugas. Sekarang masih dalam tahap pembahasan topik-topik sebelum terjun ke survei ke lapangan dan penyusunan esai Bang. Baik, terima kasih. Buat kelompok 10 bisa turun. Buat selanjutnya kelompok 11. Ketua kelompoknya bisa kenalin diri, bisa on cam, sama on mic. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Taruh, dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 11. Untuk kehadiran dari kelompok 11 ini, dari 19 orang, 1 izin, Bang. Perkenalkan diri. Tes. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galwal Faruk, dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 11. Boleh lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galwal Faruk, saya ketua dari kelompok 11 dari Teknik Sipil. Apakah suara saya terdengar, Bang? Ada berapa orang yang nggak hadir? Untuk yang tidak hadir, ada 1 orang Bang dari 19 orang. Itu sudah izin. Dodi, siapa? Dodi. Siapa? Dodi keterangannya sedang ada pekerjaan di luar kota. Buat tugas kelompoknya gimana? Untuk tugas kelompok 11 ini sudah menentukan tema. Tema yang kita pakai itu penggunaan trotoar oleh PKL pedagang kaki 5 di Jalan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Nah, dari kelompok 11 ini sudah melakukan pembagian tugas. Dibuat kelompok survei, kelompok pembuatan esai, dan pembuatan pamflet. Nah, dari kelompok survei sudah melakukan observasi dan wawancara. Sekarang ini baru sedang melakukan pembuatan esai. Progresnya baru sampai situ, Bang. Baik. Terima kasih.
Bisa turun buat kelompok 11. Buat selanjutnya, saya serahkan kepada Sandi. Oke, cek. Oke, selamat siang menjelang sore. Untuk eval LKM pertemuan kali ini, ya saya lihat itu yang pertama partisipan ya. Sebelumnya itu partisipan itu yang saya lihat sekitar ada 200 orangan. Karena sekarang 178 beserta dengan panitia juga itu. Nah, itu sangat signifikan untuk penurunan partisipannya. Paling diminta aja untuk ketua kelompok atau teman kelompoknya untuk diingetin kembali agar bisa mengikuti LKM pertemuan berikutnya. Untuk eval selanjutnya perihal etika. Dari tadi juga banyak saya ngelihat kayak untuk perkenalan diri atau kayak menyampaikan pendapat atau bertanya itu tidak ada yang perkenalkan diri, itu jarang. Kedepannya paling minta buat etikanya ditekanin lagi gitu. Kayak yang pertama itu memperkenalkan diri. Kalau perlu jurusan dengan NPM gitu, biar tahu juga yang nanya itu siapa gitu. Nah, sebelum jauh-jauh, saya cuma pengen tekenin kembali untuk membaca tatib LKM ya, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya agar bisa lebih tertib. Selebihnya udah baik sih. Mungkin ada tambahan tugas yang diberikan langsung oleh Bang Rasul. Cek, suara saya kedengeran nggak? Cek, cek. Cek. Oke, untuk tugas pertemuan 3 kali ini cuma satu ya, seperti biasa. Resume materi yang sudah disampaikan oleh Bang Pace tadi dengan judul dialektika. Sama pengen ngingetin aja untuk tugas kelompok bisa dikerjakan dengan cepat gitu. Untuk esai, saya ingatkan kembali deadline untuk esai itu tanggal 9, bisa dikumpul ke mentor dulu. Nah, setelah dari mentor sudah di ACC, baru bisa mulai pekerjaan untuk pamflet. Untuk pamflet deadline-nya tanggal 15. Itu aja paling untuk tugas pada pertemuan ketiga kali ini. Sebelum saya cukupkan, ada yang mau ditanyain nggak? Untuk pengumpulan resume materi, seperti biasa jam 6 paling lambat atau jam 18.00 ditulis menggunakan pulpen biru dengan buku sampul biru. Itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan, saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih kepada Divisi Kedisiplinan. Oke teman-teman, apa yang sudah disampaikan oleh Divisi Kedisiplinan, Teteh harap teman-teman dapat mengimplementasikannya. Serta penugasan yang telah diberikan, Teteh harap teman-teman dapat mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Karena tugas ini merupakan salah satu indikator teman-teman buat lulus LKM Fakultas Teknik ini. Oke, pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Namun sebelum ditutup akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya agar bisa dapat on cam dulu. Oke, boleh teman-teman untuk on cam terlebih dahulu supaya kelihatan nih cantik dan gantengnya anak-anak teknik. Oke, aba-aba ada di saya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Untuk slide keenam, 1, 2, 3. Untuk slide ketujuh, 1, 2, 3. Terima kasih kepada Divisi Publikasi dan Dokumentasi yang telah membantu mendokumentasikan kegiatan LKM pada pertemuan hari ini. Oke teman-teman, perlu diinformasikan juga ya, bahwasanya nanti panitia akan memberikan link presensi dan teman-teman diwajibkan untuk mengisi link presensi tersebut. Untuk link presensi akan dibagikan melalui room chat Zoom dan pengisian hanya 15 menit. Jadi untuk teman-teman semua mohon diperhatikan ya untuk pengisian kehadiran ini. Oke, baik. Untuk ke sekre atau operator bisa disebarkan untuk link presensinya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk panitia yang sudah menyebarkan link presensi kehadiran. Boleh nih dari teman-teman untuk mengisi link presensi tersebut. Baik teman-teman, tak terasa nih sudah di penghujung LKM pertemuan ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta LKM yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Saya Fadila Amalia Ramadhani sebagai pembawa acara pada LKM hari ini. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jangan lupa ya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli ada LKM pertemuan keempat. Semangat untuk semuanya ya.